Pernah nggak sih kalian lihat angka nilai tukar di berita terus mikir, ini artinya apa sih buat gue? Nah, belakangan ini rupiah lagi jadi sorotan utama karena angkanya anjlok rekor terendah. Jelas bikin pasar keuangan panik. Tapi anehnya pemerintah kita kok kelihatannya santai banget ya. Disinilah misterinya dimulai. Ada jurang antara kepanikan pasar dan kepercayaan diri pemerintah. Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia biang keroknya. Rp16.988 per dolar. Ini bukan cuma angka di layar monitor loh, ini adalah rekor terendah baru buat rupiah yang kejadian tanggal 20 Januari lalu. Angka inilah yang jadi pusat dari semua kegelisahan, semacam lampu merah yang nyala terang dan gak bisa diabaikan begitu aja. Tapi, di saat pasar lagi gonjang-ganjing, tiba-tiba muncul pernyataan yang, wow, bikin kaget. Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa, dengan super percaya diri bilang, saya tahu betul alasannya, semalam 2 malam selesai itu. Kebayang nggak? Di tengah badai kapten kapalnya malah bilang, ini cuma gerimis, sebentar juga reda. Pernyataan yang berani banget ya. Bahkan mungkin kedengerannya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Nah, disinilah letak misteri yang sebenarnya. Kalau memang solusinya sesederhana itu, kenapa pasar malah makin cemas? Kenapa rupiah nggak langsung balik menguat? Kelihatan banget ada jarak yang lebar antara optimisme pemerintah sama apa yang dirasain para investor. Untuk bisa ngerti kenapa rupiah melemah, kita harus coba lihat dari kacamata pasar. Apa sih yang sebenarnya mereka takutkan? Oke, setelah ditelusuri lebih jauh sama para analis, ternyata kegelisahan pasar ini bukan tanpa alasan. Ada 2 hal besar yang jadi pondasi ketakutan mereka. Jadi ini bukan sekedar gosip atau sentimen sesaat ya. Ini beneran 2 kekhawatiran konkret yang bikin para investor jadi nahan napas. Dan inilah 2 tersangka utamanya. Yang pertama, soal kondisi dompet negara kita, atau bahasa kerennya, kesehatan fiskal. Terus yang kedua, menyangkut penjaga gawang mata uang kita, yaitu Bank Indonesia, dan seberapa bebas sih mereka bisa ngambil keputusan? Yuk, kita bedah satu persatu, mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya kesehatan fiskal itu? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak ngatur duit rumah tangga. Pemasukan kita cukup nggak buat nutupin semua pengeluaran? Kita kebanyakan utang nggak? Nah, buat negara, ini soal kemampuan pemerintah ngelola pendapatan sama belanja tanpa bikin ekonominya goyang. Inilah rapor keuangan pertama yang dilirik sama investor global. Dan ini dia, angka di rapor keuangan kita yang bikin beberapa investor ngasih nilai merah, 2,92%. Ini adalah proyeksi defisit anggaran kita untuk tahun 2025, padahal batas aman yang diatur undang-undang itu 3%. Artinya apa? Tipis banget, cuma selisih 0,08% dari batas maksimal. Ini ibaratnya kayak nyetir mobil tapi jarum bensinnya udah nempel di huruf E. Riskan banget dan pasar jelas nggak suka lihat yang begini. Oke. Jadi, soal dompet negara, jelas ya. Tapi ada satu lagi nih yang lebih halus tapi nggak kalah penting. Kekhawatiran ini bukan soal satu angka doang, tapi lebih kayak serangkaian petunjuk yang kalau disambung-sambungin, jadi membentuk sebuah gambar yang bikin was-was. Gambar yang bikin pasar jadi bertanya-tanya. Seberapa independensi Bank Indonesia itu sebenarnya? Coba deh kita lihat urutan kejadiannya. Karena di sini ceritanya jadi makin seru. September 2025, ada obrolan di DPR soal mengubah tugas Bank Indonesia. 3 bulan kemudian, di Desember, anggaran dengan defisit mepet banget disahkan. Puncaknya, sebulan setelah itu, keponakan presiden dicalonkan buat posisi penting di Bank Indonesia. Kalau cuma satu kejadian, mungkin kebetulan. 2, ya, bisa jadi kebetulan juga. Tapi 3 kejadian dalam rentang waktu sesingkat ini, buat pasar ini bukan lagi kebetulan. Ini udah jadi pola yang mencurigakan. Jadi, kesimpulan para investor dari semua ini apa? Sebenarnya sederhana, mereka jadi takut kalau wasit ekonomi kita, ya Bank Indonesia itu, udah nggak netral lagi. Mereka khawatir keputusan-keputusan penting, misalnya soal suku bunga, nggak lagi dibuat murni berdasarkan data ekonomi, tapi mungkin karena ada bisikan atau tekanan politik. Dan di dunia keuangan, ketakutan kayak gini bisa menyebar lebih cepat dari api loh. Nah, semua ketakutan pasar tadi itu, ujung-ujungnya bikin Bank Indonesia jadi di posisi yang serba salah. Benar-benar sulit. Mereka sekarang dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama beresiko. Ibaratnya kayak lagi di persimpangan jalan. Mau belok kiri bahaya, belok kanan juga bahaya. Coba deh bayangin kayak main jungkat-jungkit. Di satu sisi, BI bisa nurunin suku bunga biar ekonomi lebih ngebut, biar bisnis gampang dapat pinjaman. Tapi resikonya, rupiah jadi kurang menarik buat investor dan nilainya bisa makin anjlok.
Nah, di sisi lain, mereka bisa naikin suku bunga buat jagain rupiah. Tapi efek sampingnya, pinjaman jadi mahal dan itu bisa ngerem laju ekonomi kita. Bener-bener maju kena, mundur kena. Ujung-ujungnya apa? Yaitu ruang gerak Bank Indonesia jadi sempit banget. Karena tekanan pasar dan resiko rupiah yang bisa makin lemah, tangan mereka seolah-olah terikat. Jadi, sekalipun data ekonomi nunjukin kalau ekonomi kita butuh vitamin, misalnya lewat penurunan suku bunga, mereka nggak bisa seenaknya ngelakuin itu. Ketakutan pasar sudah membatasi pilihan kebijakan mereka secara drastis. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Di satu kubu, ada pemerintah yang janjiin solusi kilat. Di kubu lain, ada pasar yang gerak berdasarkan rasa khawatir mendalam soal dompet negara dan independensi bank sentral. Pertarungan antara narasi dan realita inilah yang bakal nentuin nasib rupiah ke depannya. Kira-kira siapa yang bakal terbukti benar? Jawabannya nanti bukan cuma kita lihat di angka-angka, tapi juga bakal kita rasain dampaknya di kehidupan sehari-hari.